Selamat datang di HSI Corner, channel yang membahas tentang perpajakan, bisnis, dan investasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu topik yang sangat relevan, di mana semua wajib pajak di Indonesia juga harus melaksanakan, yaitu menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa menyampaikan SPT pribadi ada banyak sekali tutorial yang menyatakan, yang membantu Anda untuk bagaimana masuk ke website Dirjen Pajak, kemudian juga mengisi SPT-nya dan sebagainya, dan mengisi juga hartanya. Tetapi tentu teman-teman ingin tahu, kalau harta saya makin banyak, penghasilan saya makin besar, saya harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanya dulu. Tidak hanya sekedar mengisi, tetapi juga menentukan apakah perlakuan-perlakuan pajak dari penghasilan saya. Untuk itu, hari ini kita akan membahas dan kita akan mengupas tuntas tentang penghasilan pelaporan pajak di SPT. Penghasilan apa saja yang kita perlu lapor ke dalam SPT? Apakah hanya Anda dari bekerja karena sudah dipotong oleh kantor atau pemberi kerja? Apakah Anda seorang artis yang sudah dipotong pajaknya dari pihak yang memberi pekerjaan? Atau Anda seorang pengusaha dengan bermacam-macam jenis penghasilan yang berbeda-beda? Perlakuan pajak di Indonesia juga pengaturannya berbeda-beda. Ayo, mari kita bahas satu persatu dan kita kupas tuntas. Baiklah, pada hari ini saya sudah memberikan suatu tabel yang akan memudahkan kita untuk menerangkan mengenai perpajakan atas orang pribadi Indonesia. Nah, hari ini kita mengenal saya mengkategorikan ada 6 jenis penghasilan, kategori penghasilan yang perlu kita ketahui yang relevan untuk pemajakan. Pertama adalah mengenai penghasilan dari bekerja, kemudian penghasilan dari usaha, penghasilan dari harta, penghasilan lain-lain yang tidak dapat dikategorikan dari bekerja, usaha, dan harta, dan penghasilan dari luar negeri, di mana penghasilan A, B, C, D adalah penghasilan dalam negeri, sedangkan penghasilan G adalah luar negeri. Dan terakhir adalah penghasilan yang tidak kena pajak sama sekali. Nah, 6 jenis harta penghasilan ini akan mempunyai perlakuan pajak yang berbeda. Kita ketahui kalau Anda seorang pegawai yang bekerja, perusahaan memberi gaji setiap bulan, Anda termasuk memiliki penghasilan dari bekerja. Tetapi ada konsep juga jika saya seorang yang bekerja lepas, saya juga bekerja. Apakah saya termasuk dengan penghasilan bekerja? Jawabannya ya, tetapi ada konsep lain yang namanya penghasilan bekerja bebas. Ya. Tapi sebelumnya saya akan terangkan mengenai kolom kedua dan kolom ketiga, di mana dari jenis penghasilan bekerja ada jenis pajak penghasilan non-final dan pajak final. Bedanya di mana? Pajak non-final adalah jika Anda memiliki penghasilan dan melebihi daripada PTKP, Anda tentu tidak perlu, Anda harus membayar pajak hanya sebesar jumlah yang melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Kita ketahui bersama penghasilan tidak kena pajak di Indonesia adalah sebesar setahunnya 54 juta untuk orang yang tidak menikah. Dengan menikah, ada tambahan pajak, tidak kena pajak. Demikian juga jika memiliki anak sampai dengan 3. Nah, jika jumlah penghasilan tersebut melebihi dari jumlah PTKP, baru kita kena pajak. Juga nanti dari usaha, jika Anda memiliki kerugian, jika usaha Anda termasuk pajak yang tidak final, Anda bisa melaporkan keuntungan atau kerugian. Kalau kerugian itu dapat dikompensasi ke masa berikutnya. Nah, pajak final adalah pajak-pajak yang ditentukan tersendiri di dalam peraturan. Dan ada banyak sekali peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan final untuk orang pribadi. Apa saja? Kita akan lihat satu persatu. Pertama kita bahas dari penghasilan dari bekerja. Definisi bekerja adalah jika Anda memperoleh dari satu pemberi kerja atau lebih, maka Anda akan biasanya mendapat form bekerja ya. Itu mendapatkan form yang tahunan seperti biasa
sebagai pegawai Anda pasti memiliki form 1721A1. Satu hal yang familiar, bukan? Yang merekap berapa penghasilan Anda dari awal sampai akhir tahun. Tetapi jika Anda bekerja lepas, misalnya pekerjaan bebas, Anda juga umumnya memiliki form ini, tetapi form itu hanya jika pekerjaan itu selesai atau dikerjakan dalam 1 bulan. Dalam bulan itu Anda mendapatkan form. Bukti ini merupakan bentuk-bentuk daripada pertanggungjawaban pemotongan PPh 21 oleh pihak yang memberikan Anda pekerjaan. Jadi pekerjaan bebas ini seringkali memotong. Ada banyak jenis profesi yang seringkali mendapatkan pemotongan seperti itu. Pertama adalah tenaga ahli, ya. Tenaga ahli contohnya adalah para konsultan hukum, konsultan keuangan, akuntan, kemudian ada arsitek, dan notaris. Dan berbagai tenaga ahli yang umumnya memiliki asosiasi profesi, seperti juga dokter, ya. Nah, selain tenaga ahli juga ada non-tenaga ahli yang merupakan pekerjaan bebas. Contohnya freelancer. Kemudian contoh lagi artis. Orang-orang yang berprofesi di bidang bidang pendidikan. Sebenarnya seperti seorang penerjemah, kemudian seorang dosen dan sebagainya, di mana pekerjaan itu diberikan dalam sifatnya mungkin durasi daripada jam yang diberikan. Misalnya per tayangan kalau untuk artis, misalnya juga untuk per kelas kalau untuk seorang bukan penerjemah, ya, seorang pengajar, ya, seorang yang memberi ceramah dan sebagainya. Biasanya dari pengada acara, orang mengadakan acara, mereka akan mendapatkan 1721A1. Dan ini semua adalah bukti yang dapat dijadikan sebagai objek pajak. Dan Anda cukup mengumpulkan bukti-bukti ini. Nah, apakah ada orang dari bekerja tapi di pajak final? Ada, ya. Pertama, pajak yang termasuk final adalah jika Anda seorang laki-laki, ada seorang suami yang memiliki istri. Maka penghasilan istri di dalam undang-undang perpajakan dari satu pemberi kerja itu dianggap final, ya. Maka satu orang pemberi kerja, jika Anda suami dan istri sama-sama bekerja, misalnya di kantor yang sama atau kantor yang berbeda, maka penghasilan istri itu sudah dianggap final. Sedangkan penghasilan Anda nanti akan termasuk di kelompok sini. Jadi kita akan pisahkan. Ini dasar undang-undangnya jelas. Anda tidak usah diminta untuk menggabungkan penghasilan suami dan istri dengan ketentuan bahwa penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja saja. Kedua, penghasilan yang ada final adalah penghasilan pensiun. Jadi bagi yang BUMN, perusahaan pegawai negeri, ataupun perusahaan-perusahaan besar umumnya memberikan pensiun kepada pegawainya jika sudah mencapai umur pensiun. Dan biasanya pemberian pensiun tersebut akan dipotong PPh 21 final. Jadi PPh 21 final kita akan masukkan dari sini. Nah, tujuan dari menggunakan dua kelompok ini adalah bahwa pajak final akan kita gabung, sedangkan pajak non-final tidak gabung. Pajak yang final itu tidak kita gabung, tetapi kita perlu dilaporkan di dalam form-form SPT yang ada tempat-tempatnya. Dan di situ nanti Anda akan wajib melaporkannya, dan kita sangat menyarankan Anda tetap melaporkan walaupun penghasilan ini tidak perlu lagi dihitung di dalam halaman depan SPT. Tujuannya adalah keseluruhan penghasilan Anda terlaporkan dan mampu menjelaskan seluruh harta dan penghasilan harta dan kemampuan ekonomis dari seorang wajib pajak, ya. Nah, bagaimana dengan penghasilan dari usaha? Apa yang namanya penghasilan usaha? Kalau saya juga seorang yang bekerja, tapi usahanya adalah misalnya saya seorang montir,
bisanya bekerja sebagai seorang capster, tukang salon, pemotong rambut, dan sebagainya, itu juga usaha. Nah, biasanya dikategorikan dengan usaha jika Anda tidak dipotong pekerjaannya, terutama kebanyakan untuk barang Anda menjual, Anda buka toko, warung, menjual makanan, dan sebagainya, itu biasanya tergolong dalam usaha. Nah, usaha di dalam sejak tahun 2013, kemudian dirubah dan 2018 lalu, itu untuk usaha yang tergolong UMKM, itu diperbolehkan membayar berdasarkan omset saja sebesar 0,5% dari omset. Nah, ini adalah pajak final. Jadi kelompok pajak final yang dibayar dan dilunasi sepanjang tahun, yaitu setiap bulan berikutnya tanggal 15. Tanggal 10, karena merupakan jenis pajak PPh final UMKM. Dengan pajak ini, Anda tidak perlu melaporkan di halaman depan daripada pajak itu lagi, karena pajak itu sudah diselesaikan dengan 0,5%. Bagaimana? Adakah pajak yang tidak perlu dibayar dengan non final? Betul. Ada jika omset pertama. Omset Anda sudah mencapai lebih dari 4,8 miliar per tahun. Anda harus melaporkan di daerah sini. Kemudian, ya non UMKM. Saya tulis non UMKM. Ya, yang omsetnya lebih besar dari 4,8 miliar per tahun. Satu. Kedua adalah jika Anda memilih, saya tidak mau bayar pajak yang 0,5 ini karena usaha awal saya masih mengalami kerugian. Jadi saya akan mencatat dan juga mempunyai pembukuan, saya mengerti cara untuk melakukan pembukuan atas usaha saya. Maka Anda boleh berdasarkan undang-undang untuk memilih tidak mau dikenakan pajak karena Anda merasa rugi. Anda bisa melaporkan sebagai pajak non final, yaitu dengan pembukuan, ya, usaha dengan pembukuan. Kemudian ada yang merasa saya tidak sanggup pembukuan, tapi saya tetap ada merekap omset saya dari waktu ke waktu. Saya punya omset, bisakah saya tetap membayar berdasarkan dari omset, tetapi tidak pajak final, atau memang sudah berlalunya 7 tahun, ya? Jika sudah melebihi 7 tahun, karena pajak 0,5% itu hanya diperkenankan 7 tahun. 7 tahun itu bisa dihitung dari mana? Jika Anda seorang pengusaha yang sudah ada sejak undang-undang tentang, maksudnya tentang PP yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi tersebut tahun 2018, maka 7 tahun dihitung dari 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. 2024 itu merupakan tahun terakhir orang boleh tetap menggunakan pajak 0,5. Sesudah itu harus menggunakan tarif yang namanya norma perhitungan, ya. Norma penghitungan. Norma penghitungan ini adalah pajak bagi orang yang tidak sanggup melakukan pembukuan. Yang jelas, dari setiap omset ada perkalian. Tarif-tarifnya terdapat dalam peraturan yang mungkin sebentar nanti saya akan masukkan dalam website dan saya akan berikan linknya, ya. Nanti kita akan berikan linknya untuk norma-norma. Tetapi pada saat ini hampir dipastikan bahwa jika Anda memilih untuk membayar pajak dengan norma dan tidak sanggup melakukan pembukuan, Anda masih termasuk orang pribadi yang boleh membayar pajak dengan 0,5. Ya, jadi demikian. Jika Anda memilih di pajak di annual final, nah ini kelompok omset. Jadi kesimpulannya di sini, kalau Anda usaha warung, Anda main bisnis online, kemudian Anda di bidang jasa, misalnya buka bengkel motor kah, atau seorang pengusaha bangunan kah, menjual alat bangunan kah, juga seorang distributor kah, menjual beli barang kah, Anda termasuk dari penghasilan sumber Anda dari usaha, ya, sehingga Anda memasukkan di sini. Tentu ada juga yang menyatakan, jika saya usahanya sudah sangat besar, bagaimana jika usaha saya itu sudah saya buatkan satu badan yang terpisah? Nah, saya memberi catatan bahwa Anda tidak perlu melaporkan secara double usaha tersebut yang sudah Anda gunakan
badan usaha yaitu PT atau CV, tetapi ini hanya sebatas jika Anda belum mempunyai atau memang memisahkan antara yang omset Anda pribadi yang dilapor di SPT pribadi dengan omset yang dari badan usaha. Oke. Kemudian selanjutnya, dari kelompok C adalah penghasilan dari harta. Penghasilan ini berbeda dari usaha dan bekerja. Mengapa? Soalnya Anda biasanya mendapatkannya dari harta. Harta berupa dana tunai. Kalau Anda memiliki dana tunai, biasanya yang terjadi adalah Anda mungkin meminjamkan kepada orang lain sehingga Anda memperoleh bunga misalnya atau memperoleh bagi hasil, ya. Jadi kalau uang tunai Anda memperoleh adalah jenis penghasilan sebagai bunga. Bunga, namun kalau Anda pinjamkan kepada perusahaan Anda sendiri atau kepada teman, biasanya di sini adalah bunga yang tidak termasuk final. Ini berbeda dengan bunga dari bank. Bunga dari bank atau dari deposito dan bunga juga dari obligasi termasuk jenis penghasilan dari harta yang dikenakan pajak final dan akan dipotong oleh pihak kustodian atau pihak bank. Sedangkan bunga yang diperoleh bukan dari bank dikelompokkan menjadi pajak non final, ya. Nah, selain dari harta berupa uang tunai, tentu Anda misalnya memiliki rumah, maka kalau dari rumah dan tanah dan bangunan, Anda biasanya memperoleh berupa sewa, ya. Tetapi sewa yang ada di sini, kebanyakan kita harus masukin ke dalam PPh final 10%. Karena sewa dikenakan final 10%. Namun, untuk penyewaan misalnya kos-kosan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, itu bisa termasuk di dalam tanah bangunan yang usaha di sini. Ya, misalnya lah menyediakan penginapan, guest house dan sebagainya, Anda boleh tidak mengenakan sewa itu untuk yang 10 kamar ya, berdasarkan beberapa peraturan daerah bahwa untuk penyediaan kamar di daerah wisata atau kemudian untuk daerah-daerah yang banyak orang ingin kos, penyediaan kamar lebih dari 10 kamar umumnya dianggap sebagai usaha kos-kosan yang ada pajak daerahnya tetapi dianggap harus memiliki izin dan bukan sebagai usaha penyewaan ruangan belaka, tapi juga pengelolaan kos-kosan. Sehingga menurut saya adalah usaha yang tidak kena pajak final, ya. Artinya apa? Kalau udah tidak kena pajak final, Anda memiliki biaya-biaya yang timbul untuk pemeliharaan gedung, ada biaya depresiasi gedung, Anda boleh menjadikan sebagai pengurang, ya. Jadi tidak serta-merta jumlah yang diperoleh dari uang kos, dari anak-anak kos menjadi biaya. Anda bisa mencari pengurang-pengurangnya, ya. Biaya listrik, kemudian biaya pegawai, cuci air, gas, listrik, dan keamanan dan sebagainya. Oke. Kemudian penghasilan dari harta lainnya biasanya adalah yang jika non final adalah mungkin berasal dari jual beli usaha atau kerjasama operasi. Biasanya juga dalam bentuk royalti juga bisa atau dividen. Nah, dividen sendiri hampir tidak dikenakan pajak lagi sekarang, termasuk pajak di sini, dividen. Karena dia sedang kena tidak pajak sekarang. Ini berdasarkan kabar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru yang menyatakan bahwa jika kita mempunyai harta berupa saham di perusahaan, baik perusahaan sendiri atau perusahaan terbuka atau perusahaan lain, selama itu perusahaan dalam negeri, dividen diperoleh akan dikenakan tidak dikenakan pajak sama sekali. Oke. Kemudian penghasilan harta juga bisa berupa misalnya keuntungan dari Anda bermain saham, ya. Bermain saham. Bagi yang pintar bermain saham ada peraturan yang berlaku sejak lama, itu dari transaksi saham tanpa memperhatikan keuntungan dan rugi dari hasil transaksi, maka setiap transaksi dikenakan pajak umumnya 0,1% dari nilai transaksi. Dan itu sudah final. Artinya final ada untung, Anda tidak perlu dihitung lagi di SPT, tetapi cukup dilaporkan. Tapi jika rugi, Anda juga
tidak boleh mengklaim kerugiannya. Demikian konsekuensinya ya. Kemudian untuk beberapa jenis penghasilan lain, misalnya berupa hadiah ya. Nah, hadiah Anda misalnya ikut tahapan atau tabungan yang dulu populer ya. Misalnya Anda ikut kompetisi olahragawan dan sebagainya yang memberi hadiah, maka hadiah itu termasuk kelompok pajak umumnya final. Biasanya dipotong di hadapan notaris dan sebagainya berdasarkan undian 20% ya. Nah, selanjutnya selain bekerja, usaha, harta juga ada penghasilan lain-lain. Penghasilan tidak dapat digolongkan dalam sini. Ada penghasilan seperti misalnya mungkin dari relasi usaha Anda merupakan memperoleh hadiah dalam jumlah yang besar, atau Anda dapat quote-unquote angpau yang besar, atau apapun penghasilan tidak dapat dikategorikan seperti ini. Dengan catatan tentu yang Anda dapat itu dalam konteks Anda bukan seorang pegawai negeri yang seharusnya tidak memperoleh apapun ya dari jabatan Anda dan itu masalah berbeda ya, itu adalah masalah hukum dan masalah etika. Tetapi dalam hal Anda seorang bisnis, Anda memang memperolehnya dari penghasilan lain-lain, Anda juga harus melaporkan. Karena konsep undang-undang kita adalah semua penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis dan menambah harta, itu wajib dipajaki. Dan kebetulan saya tidak lihat penghasilan lain-lain yang dikenakan pajak final ya. Jadi sementara kita kosongin. Kemudian seluruh penghasilan dalam negeri itu dari luar negeri, itu mau apapun jenisnya umumnya tidak ada pajak yang namanya final. Pajak itu tidak ada perlakuan khusus, Anda harus melaporkan dari luar negeri. Ya. Nah, selanjutnya pajak yang golongan ke F adalah pasti tidak kena pajak sama sekali. Apa jenis-jenis pajak itu tadi sudah disebut di sini, ada dividen, kemudian juga ada jenis dari warisan ya. Apa contohnya warisan yang dapat tidak dikenakan pajak adalah warisan jika memenuhi syarat warisan itu diberikan dari satu garis lurus keturunan, yaitu misalnya dari orang tua memberikan kepada anak ya. Tetapi jika anak juga bisa memberikan orang tua, tapi biasanya bukan warisan, istilahnya namanya adalah hibah gitu ya, hibah dari anak kepada orang tuanya sebagai bukti rasa syukur atau apa, memberi tanggungan di hari tua kepada orang tua. Hibah juga merupakan jenis pajak, jenis penghasilan yang kita perlu lapor, tetapi tidak akan dikenakan pajak jika memang berasal dari anak atau dari garis keturunan lurus ya. Nah, bagaimana kalau saya mendapatkan hibah dari seseorang yang saya tidak kenal atau memang tidak ada hubungan keluarga, atau mungkin dari paman saya dan sebagainya. Nah, dalam kasus seperti itu umumnya akan tetap dikenakan pajak ya. Oleh sebab itu, hibah yang diperoleh dari seorang pribadi dari orang yang tidak dikenal umumnya harus dikenakan pajak ya. Karena ketika tidak demikian, maka banyak orang akan menganggap bahwa saya tidak mau bayar pajak, maka penghasilan itu saya anggap semuanya menjadi hibah dari orang yang saya tidak kenal. Itu adalah makanya dalam undang-undang hibah yang boleh dikecualikan hanya hibah dari orang yang benar-benar dari hubungan keluarga ya, hubungan sedarah bahkan. Oke. Kemudian selain warisan hibah juga jika Anda ada undang-undang yang menyatakan jika Anda seorang pengusaha yang kecil, mikro dan kecil, di mana Anda memperoleh bantuan dari modal ventura kah atau bantuan dari pemerintah, umumnya juga tidak kena pajak ya. Cuman ada syarat-syaratnya. Syaratnya salah satunya adalah pengusaha kecil itu juga tidak memperoleh omsetnya masih di bawah 2,5 miliar per tahun dan memiliki harta selain tanah dan bangunan di bawah 250 juta. Ya, oke. Nah, selanjutnya Anda menyiapkan ini di dalam SPT Anda, kertas kerja ini, memasukkan seluruhnya, maka yang Anda perlu lapor adalah seluruh komponen ini. Cuman yang halaman yang pajak yang non final, Anda perlu menggabungkan seluruh komponen A, B, C, D, E ke dalam halaman depan
daripada SPT 1770 Anda. Ya. Jadi moga-moga dengan paduan kertas kerja ini Anda bisa merangkumkan dan bisa memilah-milah mana yang perlu dibawa ke halaman depan, mana yang perlu dilaporkan di halaman lain. Ya, untuk pajak penghasilan itu Anda umumnya melaporkan di halaman 1770 section 3 Romawi. Yang terdapat satu section, nanti saya tunjukkan mungkin sebentar lagi di bagian lain, mungkin kita pakai slide untuk menunjukkan bagian mana dari SPT yang Anda perlu melaporkan seluruh pajak penghasilan final ini. Karena keseluruhan pajak final ini jangan Anda lewatkan, sebab ini menentukan kewajaran daripada SPT Anda, terutama kewajaran kenaikan harta yang Anda laporkan dari tahun ke tahun. Demikian sekedar tips dari saya mengenai pelaporan penghasilan ini. Jika ada penghasilan yang Anda masih belum yakin, belum tahu, tidak, atau Anda yakin tidak termasuk dalam apa yang saya terangkan pada hari ini, Anda bisa bertanya di kolom komentar Anda, dan pertanyaan itu saya akan usahakan kita jawab di dalam kesempatan lain, atau saya akan jawab langsung kepada Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, dari channel ini, silakan diklik like, karena like tidak perlu membayar. Anda bisa subscribe untuk menantikan channel-channel berikutnya. Kemudian Anda bisa merefer kepada teman-teman lain jika Anda merasakan manfaatnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di topik kita yang lain. Terima kasih. Salam sukses.